lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pertidaksamaan rasional ya. Ini adalah lanjutan pengerjaan soal-soal pertidaksamaan rasional. Coba perhatikan, ada soal semacam ini. Kedua-duanya rasional. Bagaimana caranya Pak? Kita pindahkan salah satunya. Yang kanan kita pindah ke kiri ya. Sehingga diperoleh apa? X plus 1 dibagi X min 2 kurangi ya 1 dibagi X min 1. Ini lebih dari sama dengan 0. Sama akan menyebut. Bagaimana caranya? Silang kalinya. Yang penyebut di sini kalikan pembilang sini, penyebut sini kalikan pembilang sini. Sehingga diperoleh apa? X plus 1 kali X min 1 kalikan ya, dikurangi 1 kali X min 2 dibagi penyebutnya kalikan X min 2 kali X min 1 lebih dari 0. Kita paham ya? Oke, lanjut. Kita sederhanakan, kita kalikan X plus 1 kali X min 1. Saya kalikan 1 per 1 saja biar nanti gak bingung. X kali X ketemunya apa? X kuadrat. Ini sudah selesai. Sekarang X kalikan min 1, min X ya. 1 kali X plus X. 1 kali negatif 1, negatif 1. Kita buka kurungnya. Negatif 1 kali X, negatif X. Negatif 1 kali negatif 2 plus 2 per, ini nggak akan saya kalikan, biarkan saja. X kurangi 2 X kurangi 1. Ini lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan bagian atas ini ya. Ini X kuadrat, negatif X tambah X 0. Ini masih ada negatif X, berarti min X. Negatif 1 tambah 2 1 ya, positif 1 per X min 2 kali X min 1 lebih dari sama dengan 0. Ya, sekarang perhatikan ini ya. X kuadrat kurang X per 1. Kita akan mencari pembuat nol kan? Coba perhatikan ini. Fokus ke sini. X kuadrat min X plus 1. Ternyata fungsi ini adalah definite positif ya. Jadi apapun nilai X-nya, ketika kita gantikan ke sini, masukkan ke sini, pasti hasilnya positif. Dari mana Bapak tahu selalu positif? Perhatikan ini. Ada dua hal. Yang pertama nilai A. Dalam fungsi kuadrat ya, persamaan kuadrat, A adalah koefisien dari X kuadrat. A-nya sama dengan 1. Ini positif ya. A positif. Kemudian diskriminannya harus kurang dari 0. Kalau ini terpenuhi, maka fungsi ini adalah fungsi definite positif. Kita cari diskriminannya dulu. Apa rumusnya diskriminan ya? B kuadrat min 4AC. B nya siapa? Negatif 1 ya. Negatif 1 kuadrat kurangi 4AC. A nya 1, C nya 1, A1, C1. Kita hitung. Negatif 1 kuadrat 1. 4 kali 1 kali 1 4. 1 kurangi 4, negatif 3. Berarti ini kurang dari 0 ya. D nya jelas-jelas kurang dari 0. Ini D ya. Berarti memenuhi syarat. Ini namanya fungsi definite positif. Artinya untuk semua X ya selalu bernilai positif. Ada satu lagi fungsi definite negatif, yaitu kalau A-nya negatif ya. Perhatikan, kalau A-nya negatif dan D-nya kurang dari 0, maka fungsi itu pasti definite
negatif ya. Ingat-ingat saja. Ini penjelasan ini sudah ada di SMP pas kita menggambar tentang fungsi kuadrat. Karena ini selalu positif, maka yang berpengaruh sebelah bawah dong. Ya. Perhatikan ini nilainya lebih dari 0 kan? Kalau yang pembilang sudah positif, maka apa artinya Pak? Penyebut juga harus positif ya. Jadi sekarang yang berpengaruh hanya ini saja. Jadi X-2 dikalikan X-1 ini harus positif, pasti ini. Harus selalu positif. Boleh nggak kalau 0? Nggak boleh ya, jadi nggak pakai sama dengan, karena ini penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Meskipun di sini ada sama dengannya, ini nggak usah pakai karena penyebut. Berarti kita cari pembuat nolnya ini mudah, ya. Sudah seperti ini sih. Berarti X-2 sama dengan 0, ya. Atau X-1 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Selanjutnya dimasukkan garis bilangan. Perhatikan ini. Ini 1, ini 2. Semuanya bolong ya. Karena tidak pakai sama dengan. Positif, negatif, positif. Apa negatif, positif, negatif? Kalau fungsi kuadrat semacam ini gampang ini. Ini pasti positif. Ini negatif. Ini positif. Kok tahu Pak? Karena ini kalau saya kalikan X kuadrat ini positif ya. Jadi pasti bentuknya begini. Kalau dikalikan ketemunya negatif, maka kebalikannya negatif, positif, negatif. Kita pilih yang mana nih di antara positif dan negatif? Pilih yang positif. Karena ini lihat, ya harus positif. Berarti sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, cara nulis HP-nya bagaimana? Yang pertama huruf H, yang kedua huruf P, H, P, ya. Bagaimana nih? Yang positif ya. X kurang dari 1 kan, sebelah kirinya. Tidak pakai sama dengan. Atau X lebih dari 2 karena sebelah kanan 2. Yang ini bagaimana yang atas ini? Gak pengaruh karena ini pasti positif ya. Harus dicari X-nya. Seperti itu ya. Ketika kita menjumpai pertidaksamaan rasional yang salah satunya definite positif. Bagaimana? Masih bingung atau sudah jelas? Kalau masih bingung silahkan diulang kembali ya dari awal. Kalau sudah jelas kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan HP dari ini. Bentuknya sudah bentuk umum ya. Jadi kita tinggal mencari pembuat 0 saja kan. Pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Tapi perhatikan dulu. Fungsinya bisa difaktorkan atau tidak? Ya, fungsinya bisa difaktorkan atau tidak. Kemudian ada yang definite positif, definite negatif. Ya, kita lihat ini. Yang pertama, negatif X kuadrat plus X kurangi 2 sama dengan 0. Kita akan coba faktorkan. Biar lebih mudah, saya akan kalikan negatif 1 semua, sehingga diperoleh X kuadrat. Ini jadi min ya, ini jadi plus. Bisa difaktorkan atau tidak? Tidak bisa ya, karena tidak bisa difaktorkan. Kita perlu selidiki ini ya. Apakah ini definite positif apa negatif atau bagaimana ini? Dari sini kita peroleh ya bahwa A-nya negatif. A negatif. Oke. Satu syarat lagi yaitu kita harus bisa membuktikan nilai diskriminannya ya. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka berarti ini definite negatif. Ingat ya, definite negatif. Kita cari D. Apa rumusnya? B kuadrat min 4AC. B-nya siapa? Lihat ini. B-nya berapa? 1 ya. 1 kuadrat 1. Min 4, A-nya negatif 1. C-nya negatif 2. Kita nggak boleh pakai yang ini ya, dikalikan min 1, harus pakai yang asli. Kita hitung yang ini. 1 kuadrat 1, negatif 4 kali negatif 1
4. 4 kali negatif 2, negatif 8. Ketemunya negatif 7, kurang dari 0. Nah, berarti fungsi ini ya, ini definite negatif. Jadi fungsi yang ini negatif x kuadrat plus x min 2 ini definite negatif. Yang dicari apa ini? Kurang dari 0 kan? Kalau yang atas pasti negatif, yang bawah haruslah positif. Jadi kurang dari 0, maka haruslah x kuadrat kurangi 4x plus 3 ini harus positif. Pakai sama dengan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena penyebut tidak bersama dengan 0. Seperti ini ya. Kita coba faktorkan. X kurangi 1, X kurangi 3. Betul ya? Negatif 1 kali negatif 3, 3. Negatif 1 tambah negatif 3, negatif 4. Betul ini ya. Berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan 3 kan? Masukkan garis bilangan. 1 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Bolong semua. Kenapa bolong? Tidak ada sama dengannya. Ini pasti tandanya positif, negatif, positif. Kenapa? Karena ini positif ya. Jadi HP-nya bagaimana? HP. Oh iya, kita nyari yang positif apa yang negatif ya? Positif ya. Berarti sebelah kanan ini. Kanan, ini ke kiri. Berarti HP-nya adalah X kurang dari 1 karena sebelah kiri, atau X lebih dari 3. Kenapa lebih dari 3? Ke kanan ya. Sudah selesai. Bagaimana? Paham ya? Oke, lanjut. Soal terakhir ini ya. Tentukan HP dari bentuk pertidaksamaan rasional seperti ini. Apakah ini sudah bentuk umum? Belum. Kita rubah menjadi bentuk umum. Berarti 4 dibagi negatif x kuadrat kurangi 4. Ini pindah ke kiri menjadi negatif 1 per x min 1. Lebih dari atau sama dengan 0. Penyebutnya belum sama ya. Kita samakan. Kalikan silang ya. 4 kali x min 1 kurangi 1 kali min x kuadrat min 4 dibagi, kalikan ya, min x kuadrat min 4 kali x min 1 lebih dari sama dengan 0. Sederhanakan yang atas menjadi apa? 4x 4 kali negatif 1 negatif 4 ini ya. Negatif 1 kali negatif x kuadrat, tapi positif nih. Negatif 1 kali negatif 4, positif lagi. Per, ini biarkan saja. Lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan ya, x kuadratnya taruh depan. X kuadrat, ini positif 4x. Negatif 4 tambah 4, 0 ya. 0 dibagi negatif x kuadrat min 4 kali x min 1. Ini lebih dari atau sama dengan 0 ya. Wah, panjang ya. Ini cara membuat bentuk umum ya. Ini baru bentuk umumnya. Selanjutnya mencari apa? Pembuat 0. Aduh Pak, pembuat 0 bagaimana Pak? Pembuat 0 untuk pembilang. Siapa dia? X kuadrat plus 4x sama dengan 0. Faktorkan saja. X kali x plus 4
sama dengan 0. Perhatikan ini ya, X kali X kan X kuadrat, X kali 4, 4X ya. Jadi faktornya seperti ini. Apa artinya Pak? Artinya X sama dengan 0 ya, atau X plus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 4. Dapat 2 dari pembilang. Selanjutnya cari pembuat 0 untuk penyebut. Siapa dia? Negatif X kuadrat min 4 kali X min 1 sama dengan 0. Ini sudah dalam bentuk perkalian ya. Artinya apa? Artinya min X kuadrat min 4 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Kita kerjakan yang mudah dulu ini. Ini X sama dengan 1 ya. Bagaimana sebelah kiri Pak? Berarti ini menjadi bisa difaktorkan atau tidak ini? Coba kita kalikan negatif semua ya. X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, kayaknya ini perlu kita selidiki nih ya. Apakah definite positif atau negatif? Kalau kita selidiki jangan pakai yang ini, pakai yang asli yang ini ya. Nilai A-nya negatif. Kita cari ini diskriminan ya. D-nya. D sama dengan apa tadi? E kuadrat min 4AC. B-nya adalah 0 ya, ini nggak ada B-nya. Karena X-nya nggak ada. 0 kuadrat 0. 4, A-nya adalah negatif 1. C-nya adalah negatif 4. 0 nggak usah ditulis. Negatif 4 kali negatif 1, 4. 4 kali negatif 4, negatif 16. Nah, A-nya negatif, D-nya negatif. Berarti ini definite negatif. Negatif. Artinya apa? Ini nggak pengaruh ya. Nilai apapun X-nya selalu hasilnya negatif. Sekarang akan kita coba masukkan ke garis bilangan ya, masing-masing dari pembuat 0 ini. Agak panjang ya. Ada 1, 2, 3. Paling kiri adalah negatif 4. Nomor 2-nya 0. Nomor 3-nya 1. Karena ini pakai sama dengan ya, dan ini adalah pembuat 0 dari pembilang, maka ini rapat ya. 0 juga rapat karena pembilang. Sementara yang 1 bolong karena penyebut ya, penyebut. Kita uji ya. Kita ambil titik sebelah kanan 1, misalkan 2. Kita masukkan ke sini nih. X kuadrat berarti 2 kuadrat tambah 4 kali 2 dibagi negatif. Ini selalu negatif apapun hasilnya sebetulnya. Gak usah dicari juga nggak apa-apa, tapi kita carilah nggak apa-apa. 2 kuadrat. Jadi ini dikuadratkan dulu baru dinegatifkan ya. Kurangi 4. Kalikan dengan 2 kurangi 1. Kita hitung coba ya. 2 kuadrat 4. 4 tambah 8, 12. Ini 2 kuadrat 4. Negatif 4 kurangi 4, negatif 8. Oh kan? Belum negatif. Negatif 8 kali 1, negatif 8. Kurang dari 0 ya. Berarti negatif. Biasanya selang-seling. Kita coba. Setengah. Setengah kuadrat. Langsung aja 1/4. 4 kali setengah 2 ya. Ini pasti negatif. Pasti negatif ya. Kita sedangin aja. Setengah kurangi 1 negatif juga. Negatif pada negatif positif. Positif bagi positif positif ya. Jadi kita nggak usah tahu hasilnya, nggak apa-apa. Yang penting tahu tandanya. Lanjut. Antara 0 dan negatif 4. Kita ambil negatif 1 misalkan. Negatif 1 kuadrat 1 ya. 4 kali negatif 1 negatif 4. Perhatikan yang atas nilainya negatifnya. Yang sini pasti negatif. Apapun yang dimasukkan negatif. Sekarang yang di sini negatif 1 kurangi 1 berarti negatif 2 kan.
negatif juga ya. Ini negatif, yang bawah jadi positif. Negatif bagi positif jadi negatif. Selang-seling ya. Yang sebelah sini, contohnya negatif 5 ya. Negatif 5 kuadrat 25. 4 kali negatif 5 min 20 dibagi, ini pasti negatif, nggak usah dicari, pasti ini. Negatif 5 kurang 1, negatif 6. Negatif juga. Ini positif. Negatif negatif jadi positif. Positif bagi positif, positif. Nah, seperti itu. Bagaimana cara nulis HP-nya, Pak? Kita pilih dulu yang mana daerahnya. Karena lebih dari 0 berarti positif ya. Ada dua. Yang pertama sebelah kiri negatif 4, yang kedua antara 0 dan 1. Cara nulisnya hati-hati ya. HP, H dan P. Yang pertama, sebelah kiri 4, berarti X. Sebelah kiri negatif 4, berarti X kurang dari negatif 4. Pakai sama dengan atau tidak? Pakai ya. Ini rapat ini. Nah, seperti itu. Atau ada dua ya. Sebelah sini nih, X lebih dari 0. Pakai sama dengan ya, karena rapat. Kurang dari 1. Tidak pakai sama dengan, karena bolong. Nah, seperti ini. Ya, begitu ya. Lumayan menguras energi. Selamat mencoba, jangan putus asa ya. Kalau kurang paham, diulang-ulang terus saja, nanti pasti paham. Ya, saya kira cukup. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.